Perkenalkan, saya Alda Damayanti, Letting 2022, Prodi Teknik Geofisika, yang ingin mempresentasikan tentang komputer. Komputer berasal dari kata computer yang artinya menghitung. Secara bahasa, komputer didefinisikan sebagai alat yang melakukan proses perhitungan aritmatika. Secara umum, komputer adalah sebagai seperangkat alat elektronik yang menghubungkan komponen satu dengan yang lainnya, sehingga menghasilkan informasi yang sebelumnya telah diolah terlebih dahulu. Komputer terdiri dari 3 elemen, yaitu hardware, software, dan sistem operasi. Komputer sendiri mengalami pembaruan dari tahun ke tahun, yang mana pertama kali muncul belum terlihat seperti yang saat ini kita gunakan. Oleh karena itu, setelah mengetahui pengertian komputer, kita juga harus paham bagaimana perkembangan dan asal-usulnya. Generasi pertama. Pada tahun 1946, komputer diciptakan dengan tabung vakum sebagai komponen utamanya. Tapi hal ini sangat tidak efisien karena membutuhkan daya listrik yang sangat besar, serta panas yang berlebihan. Generasi pertama ini masih menggunakan bahasa mesin yang hanya bisa dimengerti oleh komputer itu sendiri, yang mana pada waktu itu membutuhkan sekitar $1 juta hanya untuk mendapatkan ciri-cirinya, yaitu proses kurang cepat, daya simpannya kecil, suhunya cepat panas sehingga membutuhkan sebuah pendingin, dan ukuran hardware sangat besar sehingga membutuhkan ruang yang luas. Generasi transistor. Generasi tabung vakum mengalami perkembangan, sehingga terganti oleh teknologi transistor sebagai komponen utama yang sangat canggih. Mulai digunakan sekitar tahun 1959 hingga 1965. Beberapa kelebihan yang dimiliki adalah ukuran yang lebih kecil, tidak terlalu panas, dan minim tingkat kegagalannya. Sehingga bisa dikatakan bahwa komputer transistor adalah lebih baik dibanding tabung vakum. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Proses operasi lebih cepat, mengembangkan magnetic core storage sebagai memori utamanya. Orientasi penggunaan program tidak hanya pada orientasi bisnis, tetapi juga orientasi teknik. Mampu melakukan proses real-time dan real sharing, dan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Generasi ketiga, yaitu generasi IC. Bentuk transistor diperkecil, kemudian diletakkan pada IC bersama beberapa resistor dan kapasitor. Pertama kali dikembangkan oleh Jack Kibble yang merupakan seorang insinyur listrik. Kelebihannya adalah lebih cepat dan efisien, sehingga pada masa itu orang-orang mampu membelinya. Ciri-cirinya adalah kapasitas memori lebih besar, menggunakan terminal visual display yang bisa mengeluarkan suara, media penyimpanan dengan kapasitas yang besar, karena menggunakan IC sehingga memiliki performa yang lebih besar, peningkatan software, dan masih banyak lagi yang lainnya. Generasi keempat, generasi mikroprosesor. Pertama kali dibuat oleh IBM pada tahun 1971. Bersamaan dengan generasi mikroprosesor ini, lahirlah internet. Tampilan monitornya masih menggunakan satu warna, atau green color. Oleh karena itu, pada generasi ini istilah PC mulai muncul. Perangkat mulai dikembangkan untuk per orang dan mudah dibawa kemana-mana, yaitu laptop. Generasi kelima, yaitu generasi AI, yang memiliki kecerdasan buatan sehingga dapat melakukan input dengan lebih baik. Bahkan dengan teknologi ini, kita dapat menginput bahasa yang digunakan sehari-hari, menyesuaikan keadaan dan mempelajari lingkungan sekitar. Banyak developer yang saat ini sudah mulai menggunakannya, disebut sebagai komputer masa depan. Dikembangkannya Intel dan Microsoft yang diprakarsai oleh Bill Gates yang merupakan pionir dari standar hardware dan software di seluruh dunia. Cara kerja komputer. Di dalam sistem komputer terjadi beberapa tahap, mulai dari input hingga menghasilkan output. Adapun tahapan cara kerja komputer dari input, proses, output. Pertama-tama, data dimasukkan ke dalam sistem komputer. Data tersebut dapat berupa huruf, angka, gambar, dan desain.
Data tersebut akan dimasukkan ke dalam CPU menggunakan komponen input seperti keyboard, scan, atau mouse. Kemudian, di dalam CPU akan terjadi proses komunikasi data. Proses tersebut berupa data yang disampaikan ke program aplikasi dan selanjutnya akan diteruskan ke program sistem operasi. Program sistem operasi nanti akan mengubah data ini menjadi bahasa mesin. Perubahan tersebut bertujuan agar data yang dimasukkan dapat dimengerti oleh peralatan elektronik yang terdapat di dalam komputer. Data-data yang telah diubah tersebut akan diproses. Kemudian, oleh sistem operasi, data tersebut akan kembali disampaikan pada software aplikasi sehingga dapat ditampilkan di layar monitor. Apabila tampilan yang ada di layar monitor sudah sesuai dengan keinginan pengguna, sistem pengguna tersebut akan memberikan instruksi kepada komputer. Arsitektur pada komputer. Arsitektur komputer adalah perangkat yang dipakai untuk mengolah data sesuai dengan perintah yang diberikan. Kata komputer sebenarnya berasal dari orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika. Tetapi sekarang ini komputer modern bisa dipakai untuk berbagai keperluan. Tidak hanya melakukan perhitungan saja, melainkan melakukan berbagai tugas yang berat, termasuk bisa juga digunakan untuk permainan. Arsitektur komputer menekankan pada konsep sistem komputer, dan implementasi rencana akan fokus pada setiap bagian terutama pekerjaan CPU, cara mengakses data dan alamat dari RAM dan chips, dan lain sebagainya. Dalam arsitektur komputer, atribut sistem komputer dipelajari yang secara langsung mempengaruhi eksekusi logika program. Arsitektur komputer memiliki 4 jenis dengan karakteristiknya masing-masing. Pertama ada SISD, yaitu Single Instruction Single Data. Jenis arsitektur komputer ini merupakan hasil rancangan von Neumann. Komputer dengan jenis SISD hanya memiliki satu jenis prosesor saja. Kedua, SIMD, Single Instruction Multiple Data. Berbeda dengan SISD, jenis arsitektur komputer ini memiliki sejumlah prosesor dengan instruksi sama, tetapi tiap prosesor tersebut mengolah data berbeda. Ketiga, MISD, Multiple Instruction Single Data. Komputer MISD memiliki banyak prosesor dengan instruksi berbeda, tapi pengolahan datanya sama. Yang keempat, MIMD, Multiple Instruction Multiple Data. MIMD memiliki banyak prosesor dengan instruksi serta pengolahan data yang berbeda. Jenis komputer yang memiliki MIMD bisa menjalankan beberapa aplikasi yang membutuhkan kinerja tinggi. Arsitektur komputer dibagi menjadi 4 bagian utama, yaitu Arithmetical Logic Unit merupakan bagian dari mikroprosesor. Fungsinya untuk melakukan hitungan aritmatika serta logika. Kedua, Control Unit. Control Unit adalah bagian dari komputer yang berfungsi untuk mengatur serta mengendalikan seluruh peralatan komputer. Ketiga, Memori. Memori merupakan media penyimpanan pada komputer. Tiap program dan data dalam komputer akan disimpan di dalam memori. 4. Input dan Output. Input dan output merupakan sistem pemrosesan informasi dalam komputer. Input merupakan data yang diterima sistem, sedangkan output merupakan data yang dikirim sistem. Sistem operasi komputer merupakan komponen serta metode kerja yang terdapat di dalam komputer. Cara kerja sistem operasi komputer. 1. Sistem operasi komputer melakukan manajemen proses atau melakukan penjadwalan pembuatan file dan lainnya. 2. Sistem operasi komputer akan bekerja setelah mendapatkan instruksi dari penggunaannya. 3. Jika sudah menerima instruksi, maka diubah menjadi informasi yang diterima oleh perangkat lunak di dalam komputer. 4. Tampilan komputer atau perangkat keras akan berubah setelah sistem operasi mengolah instruksi dan menjalankannya. Berikut contoh cara kerja sistem operasi komputer. Saya menyesuaikan dengan perangkat keras yang dikeluarkan oleh perusahaan.
Di dunia sendiri, ada beberapa sistem operasi yang dikeluarkan oleh setiap pabrik yang berbeda. Jenis sistem operasi yang biasa dipakai di komputer itu ada 10 macam, seperti di bawah ini. Berikut contoh jenis sistem operasi. Jenis perangkat lunak, ada dua kategori utama perangkat lunak, yaitu software aplikasi dan software sistem. Aplikasi merupakan software yang berguna untuk memenuhi kebutuhan khusus atau melakukan tugas. Sedangkan software sistem dirancang untuk menjalankan hardware komputer dan menyediakan platform untuk menjalankan aplikasi di dalamnya. Berikut contoh perangkat lunak. Dan ini kesimpulan dari komputer. Di masa sekarang ini, komputer sangat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Sekian saya akhiri, saya ucapkan terima kasih.